Welcome, weekly analysis teman-teman. Ini plan kita minggu lalu. Kita mau sell di area supply ya. Target maksimalnya ke sini. Kalau sampai supply break, arahnya ke atas sini teman-teman. 2547. Kita lihat what happen. Oke. Sementara ini harga masih ada di dalam supply zone. Dalam arti di dalam berkali-kali dia tertolak teman-teman. Berkali-kali dia tertolak. Lalu sempat saya update kemarin ya. Karena dia tertahan demand, harapan dia naik lagi ke supply, turun lagi ke bawah. Ini pun kemarin sudah sempat saya share ke grup Telegram. Jadi teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, gabung dulu. Linknya ada di bawah. Silakan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, gold masih tertahan di area supply and demand. Time frame H1, teman-teman. H1. Cuman kita akan coba bedah dia lebih dalam. Bedah dia lebih dalam. Oke, saya hapus dulu, teman-teman. Weekly, minggu ini dia nggak banyak bergerak ya, teman-teman. Minggu ini dia nggak banyak bergerak. Dia masih dalam areanya high weekly lalu dan low weekly lalu. Dia masih belum bisa keluar dari zone tersebut. Tapi nggak berarti trend up-nya ini pasti berakhir. Belum tentu. Belum tentu, teman-teman. Sekarang kita cek ke daily. Ini daily. Nah, daily-nya ini sama, masih sama. Break-nya ada di sini. Low daily ini, high daily masih ini. Jadi range di bawahnya adalah ini, teman-teman. Kalau ini terkoreksi, mungkin demen daily ini, demon daily, demon D1. Jadi Anda trading panjang, tunggu level ini. 4 jam. 4 jam ada break di mana, teman-teman? Ini. Ya, sempat terkoreksi, naik lagi. Cuman nggak mampu bikin higher high. Berarti range daily, range sahabatnya mana? Ini ke atas. Oke, clear ya. Range daily dari bawah ke atas. Ini. Jadi 4 jamnya, kalau misalkan si price itu belum break support ini, sebelum ini break, tren masih up. Oke, sebelum ini di break supportnya ini, tren masih up. Karena apa? Dia masih meninggalkan demand di 4 jam. Satu. Dan apakah di bawah sini ini kan ada ekor, teman-teman. Jadi ini impulsif, korektif, impulsif. Nah, ini sedang bermain-main dia. Apakah akan begini? Mungkin saja. Ya, jadi untuk 4 jam levelnya akan saya kasih label ini atau ini. Oke. Kalau Anda mau buy di 4 jam ya ini levelnya. Lalu kalau kita cek dia satu, teman-teman. H satunya ini price tertahan di supply. Bawahnya tertahan di demand. Jadi saya bilang kenapa ini sideways. Kenapa dia sideways. Dan nanti kalau dia sampai break level ini kan level SR flip ya dari resisten yang di sini. Jadi ini berpotensi jadi liquidity juga. Liquidity area ini. Meskipun dia satu ini ada break, analisa dari sini ke sini.
impulsifnya. Mungkin ini adalah koreksi, mungkin ya. Kalau dia nanti impulsif lagi ke bawah, berhati-hati. Bisa saja dari demand ini dia gak akan naik, bikin higher high. Jadi kalau dia kelihatan lower low dari sisi H1, teman-teman harap waspada di demand H4. Harap waspada di demand H4. Ini gambaran secara besarnya. Tapi yang pasti teman-teman, karena ini masih sideways, besar kemungkinan market ini bisa sideways sampai nanti ADP. Karena ADP itu muncul hari Rabu. Tetapi kalau memang di Selasa ISM manufakturnya ini strong US, apakah ini akan retest dulu ke level ini pastinya. Ini jadi target. Target kalau gold turun nextnya ini, ya. Saya nggak menyarankan Anda untuk memantau di sini. Ini saya kasih warna ungu. Saya nggak menyarankan di sini. Saya tidak menyarankan Anda mantau di sini. Karena sepertinya ini bakalan begini. Jadi minggu depan level yang benar-benar saya tunggu ya ini 2459 dan 2444. Ini dua ini level yang harus saya pegang. Karena kalau kita lihat si indeks dolarnya teman-teman, demand ini memang break, break, tapi dia balik ke atas. Dan ada potensi supply ini di jebol, ya. Bisa supply ini di break. Apakah dia begini nanti? The next supply. Tapi teman-teman harus waspada bahwa waspada dan menyadari bahwa kalau dia break, ya pasti harus ada koreksi lagi sebelum lanjut naik. Mungkin di sini. Jadi untuk minggu depan, saya lebih memilih di area ini yang saya pantau 2459 atau cek dulu Wibo, dia bisa break lanjut ke sini. Dia bisa break high-nya dan lanjut ke atas. Nah, karena ini belum terjadi ya teman-teman. Jadi levelnya minggu lalu dan minggu ini tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Masih dalam kondisi sama. Karena apa? Market masih diliputi oleh area yang sideways. Dia masih sideways. Kecuali nanti di pertengahan minggu atau di awal minggu dia sudah keluar dulu. Targetnya ke bawah. Targetnya atas juga jelas. Oke teman-teman. Jadi waspada di minggu depan ada NFP dan ADP. Kita bisa cari-cari peluang di range-range yang agak jauh. Karena market belum mengeluarkan tanda-tanda dia mau kemana. Masih dalam area sideways. Orange ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Thank you. God bless teman-teman.